Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang dimana kita sudah memasuki bulan Rajab. Karenanya kita senantiasa, kalau waktu saya bilang di Darul Hasanah kemarin Jumat ya, yaitu ngebet dalam beramal soleh ya. Karena keutamaan Rajab ya adalah bulan yang dimuliakan, termasuk 4 bulan yang dimuliakan ya, minha arba'atun hurum ya. Rajab ya, terus Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya gitu. Nah, ini Rajab ya, yang diantara Jumadil Akhirah, terus juga Sya'ban ya. Nah, diantaranya ada Rajab ya. Maka kita muliakan bulan ini ya. Tentunya merupakan sebuah kesyukuran kita tiba di bulan Rajab ya. Kita muliakan, dan juga segala amal soleh di bulan haram itu ya, yang 4 ini itu akan benar-benar dilipat gandakan ya. Segala amal soleh itu dilipat gandakan ya. Yang sunnah apalagi yang wajib ya, berlipat ganda pahalanya. Sehingga harus terus motivasi diri ya gitu, agar kita senantiasa ngebet dalam beramal ya gitu. Terus juga saya sampaikan kaidah penyucian jiwa ya di bulan Rajab ini sebelum kita masuk ke Ramadan ya. Yang pertama, jadilah kita orang yang lembut hati. Orang yang lembut hati itu artinya menyikapi dengan kelembutan, dengan hati jiwa yang lembut ya. Serta bagaimana kita tak mudah menjadi orang yang sakit hati itu ya, yang kecewa gitu. Atau bahasanya bahasa Sunda gitu ya, bebarian lah gitu ya gitu. Bebarian gitu, bebarian gitu ya. Gampang sakit hati, gampang kecewa gitu ya. Gampang marah gitu ya, apalagi ya gitu. Jangan sampai terbiasa hal itu ya gitu. Nah itu. Terus juga jangan sampai ada permusuhan ya, menimbulkan permusuhan. Artinya konflik itu pasti ada ya. Tapi jangan sampai menimbulkan dari kitanya mengawali yang namanya permusuhan ya, gitu. Apalagi sekarang kan carut marut politik. Nah ini ya, carut marut politik ya. Pasti nih permusuhan gimana lah gitu. Saling mencela ya. Ya, sudah disampaikan bagaimana buruknya mencela, apalagi mencela saudara kita ya gitu. Buruknya menyakiti saudara kita ya. Kan dikatakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsma mubina ya gitu. Memikul kebohongan dan dosa yang nyata ya, itu ya. Nah, sekarang kan carut marut politik tuh ya, yang berkesambuk. Nah, ini jangan sampai menimbulkan permusuhan. Lebar artinya pada Ramadan ya fokusna atau terbagi dua gitu ya. Terbagi dua ya manya pada Ramadan ya politik gitu. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Sehingga mengganggu
konsentrasi ibadah kita dengan apa? Dengan politik gitu ya gitu. Kadeknya gitu. Menimbulkan permusuhan ya. Terus juga saya sampaikan pula agar kita menjaga lisan gitu ya. Itu juga menyucikan hati kita, jiwa kita. Jangan sampai menyakiti orang lain dan juga lisan kita jangan sampai menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Dijaga muamalahnya dengan orang lain. Dan perbanyak amal soleh tentunya pada saat-saat ini ya. Harus ngebet ya gitu. Memang tanda kutip ya, bagaimana banyaknya hadis-hadis ya yang lemah ya. Lemah bahkan matruk ya ditinggalkan yang berkaitan dengan bulan Rajab ini gitu. Ya, banyaklah. Ya saya nggak akan terangkan satu persatu ya, ini panjang ting mesti kalau diterangkan tuh ya. Kalau mau baca baca aja di Google tuh ya. Insya Allah kalau sumbernya dipercaya ya rujukannya. Nah diterangkan bagaimana banyaknya hadis lemah tentang bulan Rajab. Nah ini ya gitu. Tapi kalau misalnya mau saum di bulan Rajab ya silakan aja. Ya, saum misalnya mulai besok Senin Kemisnya gitu ya. Dan Rajab mulai hari Sabtu ya atau Jumat malam. Kan itu kan dilarang untuk memulai saum ya kalau Jumat malam atau Sabtu. Ya, kita mulainya misalnya dari besok Senin gitu ya. Senin gitu ya. Senin Kemis lah tuh minimal tuh ya. Sok ngebat dia beramal. Atau nanti pertengahannya gitu ya gitu. Kalau mampu Daudnya gitu ya. Saum Daud ya. Sehari saum berselang gitu ya. Nanti istirahat lagi sehari, terus saum lagi gitu ya gitu. Jadi sehari saum sehari tidak gitu lah gitu. Daudnya gitu ya gitu. Kalau mampu ya Daud mah ya minimal pertengahan atau Senin Kemis gitu ya gitu. Yang pekanan aja atau bulanan gitu ya. Sok ngebat beramal. Jangan hanya niatkan ya saumnya di bulan Rajab, tapi ya emang sunnah Rasul Senin Kemis ya gitu. Pertengahan bulan ya, saum Daud ya, bahkan itu sunnahnya Nabi Daud ya gitu. Terus juga kita tilawah ya, tilawah Al-Quran sok dikebut lagi lah gitu. Kalau yang belum bisa sehari sejuz ya sejuz sekarang sehari ini gitu ya gitu. Sok kuatkan dari segi kualitasnya dan kuantitasnya, sedekah juga, kemudian juga amal yang lain tuh ya. Senantiasa perbanyak amal soleh tuh ya. Termasuk juga salah satunya juga hutang ya. Ini yang berat. Hutang Ramadan yang kemarin yang belum pernah dibayar misalnya ya. Harus segera yang masih punya hutang saum Ramadan nah, ya. Hutang kodok saum Ramadan harus dari sekarang ya gitu. Ya siapa tahu Allah alam apakah kita bertemu dengan Ramadan tahun ini gitu ya. Nah itu segerakan gitu ya untuk membayar hutangnya, untuk saum kodoknya gitu ya gitu. Segerakan gitu. Jangan sampai nanti nambah-nambah lagi itu hutangna gitu, hutang saumna yang ini belum dikerjakan saumnya ya. Nambah lagi ini gitu ya. Nah, itu penting pisan tuh ya gitu. Saya ingatkan ya yang masih punya hutang saum Ramadan tuh ya gitu. Nah itu ya. Nah ini dari sekarang tuh ya agar kita bisa memperbaiki diri sebelum Ramadan ini ya, menyucikan jiwa kita,
perbaiki muamalah ya. Nah ini 4 wasiat ini ya. Pertama, jadi lembut hati. Kedua, jangan menimbulkan permusuhan dengan saudara kita apalagi ya. Ketiga, jaga lisan. Keempat, perbanyak amal soleh. Itu ya. Nah itu. Nah sekarang sedikit saya ingin menyampaikan seputar ada yang kemarin juga di Jumat ya, bahwa kekhawatiran itu kan ada 3 ya. Kekhawatiran akan masa lalu ya. Masa lalu ya, atau tidak bisa move on lah gitu bahasa kita ya, move on terhadap masa lalu. Terus ketakutan pada masa sekarang dan juga yang akan datang. Nah itu ya, yang kedua dan ketiga itu ya. Nah itu ya. Itu terjadi karena apa? Karena ketakutan ya, atau kekhawatiran. Bahasa Inggrisnya apa? Anxiety itu ya gitu. Nah, itu kegelisahan. Ya memang setiap orang itu Allah berikan ujian ya, yaitu ujian adanya kekurangan ya, ketakutan ya gitu. Minal ju'i, apa diantaranya minal khaufi wal ju'i ya, ketakutan, kemudian kelaparan ya, manaksim minal amwal ya, kekurangan harta, wal anfus, dan kematian saudara-saudara kita atau diri-diri ya, jiwa, ketakutan akan penyakit ya gitu, wat samarot ya, dan buah-buahan gitu ya. Tapi kata Allah, abasyiris sabirin. Nah itu. Terus bagaimana kita mengatasi rasa takut itu? Mengatasi rasa gelisah itu ya. Karena itu kita harus ingat kaidahnya ya, bahwa Allah senantiasa ya bersama kita. Jangan kita habiskan waktu kita terus dalam kecemasan ya. Khawatir nanti gimana masa depannya gitu ya. Masa depan kita itu bukan 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, bukan. Masa depan kita itu kematian ya gitu. Besok itu kita menghadapi kematian ya gitu. Itu kaidah yang tepat ya. Karena masa depan ya kita belum tentu ya. Kemarin kan pas Jumat disampaikan, belum tentu masa depan kita lalui itu ya gitu. Bisa jadi kematian itu bisa ya mungkin bisa beberapa detik setelah kajian ini, atau nanti malam ini gitu ya, bisa datang kepada kita ajal, siapa yang tahu ya. Karenanya lebih baik kita persiapkan hal itu ya, daripada terus memikirkan masa depan, dan masa depan gimana gitu ya, goib gitu ya gitu. Nah itu ya. Makanya jangan sampai kita habis waktu kita hanya untuk memikirkan masa depan. Sia-sia waktunya gitu ya. Jika kita menyadari orang yang beriman pada Allah semestinya tak akan merasa takut, cemas atau khawatir pada apa yang terjadi dalam hidupnya. Mau dikasih kekurangan oleh Allah, dia tidak merasa cemas karena dia menyadari Allah bersamanya gitu. Ada Allah ya gitu. Masalah saya kecil ya, sedangkan Allah maha besar gitu. Kecil gitu bagi kita mah. Masalah ekonomi, masalah sosial kecil bagi Allah mah. Enggak ada apa-apanya. Kalau Allah menghendaki kepada seorang hamba untuk kun fayakun padanya, Allah berikan anugerah, yakni
ya anugerah bisa jadi dilebihkan hartanya gitu ya. Tidak harus kaya ya gitu, bukan ya. Nggak harus kaya, nggak gitu ya. Tapi dilebihkan hartanya ya. Ya, bisa saja Allah berikan, tapi apakah iman kita kuat belum tuh ya akan hal itu ya. Ya itu banyak ya orang yang kaya sedangkan dia lupa bersedekah, sedangkan dia lupa beramal, lupa beribadah kepada Allah, lupa akan sholat, nah, gitu ya. Nah, sedangkan kita segini-gininya ya harta seada-adanya juga ya. Bersyukurlah ikhwatu fillah kita masih bisa makan ya, masih bisa sehat. Orang di sana ada saudara kita yang susah makan tuh ya. Bahkan untuk mencari uang sepeser pun tuh ya, kencering saja susah gitu ya. Nah, kita diberikan nikmat itu ya gitu. Nah itu. Karenanya ya, tenang saja dalam kondisi seperti itu ya. Kenapa nggak perlu khawatir? Nah, kita ingat 4 kaidah ini supaya kita tidak terlalu khawatir akan ketakutan ya, akan stresan ya, akan stres kan biasanya itu ya. Stres kumaha lah gitu ya gitu. Nah, kita harus ingat kaidah ini ya. Pertama, Allah tidak membebani manusia ya hambanya di luar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu diulang-ulang ya. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Diulang-ulang itu. Ya. Surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-A'raf juga itu ada ya. Yang sering saya baca itu ya, Surah Al-A'raf. Terus juga surah apa itu? Ada yang Ilaus aha ya gitu, ada yang ilama ataha ya gitu. Itu ada di surah At-Tolak ya itu. Itu juga sering saya baca ya surah At-Tolak itu ya. Nah itu. Jadi diulang-ulang itu ya. Karena Allah mengetahui kadar atau takaran masing-masing dari kita. Kalau anak SD misalnya, nggak mungkin diberi soal ujian anak SMA, nggak mungkin ya gitu. Nah demikian juga Allah tidak akan memberi persoalan di luar kemampuan kita. Nah itu kaidah yang pertama. Jadi Allah tidak akan membebani manusia di luar kesanggupannya. Yang kedua, ya tugas kita itu cuma berserah diri ya. Berserah diri kepada Allah dan berbuat kebaikan pada sesama. Orang yang merasa takut dan cemas atas masa depannya bisa jadi karena ia belum memasrahkan diri gitu ya. Pasrahnya kepada siapa? Ya, pada penghasilannya atau pada bosnya gitu ya. Kumaha ya tanya keluar dari ini gitu ya. Bahkan nanti katanya ada PHK besar-besaran lah gitu. Nggak tahu lah itu Allah alamnya. Katanya ada PHK besar-besaran nanti ada banjir PHK lah katanya mah Allah alam. Kan gitu orang zaman sekarang ditakut-takuti lah gitu. 2002 sana 2024 ya gitu. Kemarin 2023 cenah bakal ada krisis. Gini enggak emang masih terus. Ditakut-takuti gitulah gitu. Nah itu. Makanya kita harus ingat kaidahnya ya. Tugas kita itu bukan ngurusin kayak gitu, bukan. Tugas kita itu ibadah, berserah diri kepada Allah. Itu. Dan berbuat kebaikan ya. Bukan ngurusin nanti saya kalau keluar kerja bagaimana rezeki saya. Allah masih kasih rezeki gitu ya gitu. Tadi saya meraja surah Hud ya gitu. Ya baru sebagian lah ini yang sering saya baca ya.
awal-awal itu ya, masih sering saya bacakan kalau imaman tuh ya, surah Hud, terus juga akhir-akhir itu ya, surah Hud itu juga. Nah itu kan ada wa ma min dabbatin illa alam rohi, wa ma min dabbatin fil ardi illa alam rohi rizquha itu. Dan tiadalah benda atau hal yang kecil lah, min dabbah, binatang kecil, binatang melata itu ya, di bumi ya, kecuali Allah telah memberikan rezekinya tuh. Ini binatang kecil saja gitu ya, cacing, semut saja itu ada rezekinya, apalagi kita gitu ya. Nah, gak yakin tuh. Nah, iya. Jadi permasalahan di kita ya. Karenanya kita harus menyerahkan diri, pasrahkan kepada Allah ya, tawakal ala Allah ya. Wa kafa billahi wakila ya. Cukuplah Allah itu ya sebagai wakil, sebagai pelindung gitu ya. Maka cobalah pasrahkan hati dan biarkan Allah yang menuntun hidup kita, iringi dengan melakukan banyak kebaikan. Di antaranya tadabbur Quran ya, tadarus Quran, bersedekah, salat sunnah, rasakan perlahan-lahan. Maka kecemasan hilang dalam hati kita dan kita merasa tenang gitu ya. Nah, itu yang kedua. Ketiga, sadari bahwa kekhawatiran itu merusak kesehatan gitu ya. Nah, satu cucu sedang suka nyampai ke kita itu ya. Bagaimana beliau mengatakan bahwa penyakit itu awalnya di mana? Di pikiran gitu ya. Pikiran gampang mikir goreng-goreng lah gitu. Akhirnya menghinggapi virus-virus lah gitu, virus kalau nggak bakteri-bakteri jahat, sehingga ya gampang terserang penyakit. Nah gitu juga orang yang kekhawatirannya itu ya, rasa gelisahnya itu ya udah datang gimana gitulah, menghampiri dan terus menerus, jadi aduh setiap hari kumaha gitulah mikiran tuh ya, persoalan itu akan merusak kesehatan kita ya. Nah, jangan sampai itu ya. Rasa khawatir atau kecemasan itu ketika berlebihan memicu gangguan pada kesehatan ya. Atau kekebalan imun ya gitu. Dan yang keempat, setiap urusan mukmin itu ya bernilai kebaikan ya. Gitu. Karena kita tahu kaidahnya ya. Sedikit saja saya terangkan paling makanannya aja ya. Jika kita beriman, segala yang menimpa kita selalu bernilai kebaikan. Ketika kita diberi kesenangan, kita bersyukur ya. Gitu. Dan ketika kita bersyukur, kayak sekartum la azidannakum kan gitu. Akan ditambah lagi gitu ya. Sehingga terus kita bertambah kesyukuran kita. Dan ketika kita diberi ujian, kita bersabar. Cukup dua ini saja gitu. Ya. Bahkan kedua ini dengan syukur dan sabar itu pahala untuk menuju surga. Kenapa kita harus merasa khawatir dengan masa depan kita, dengan keadaan kita saat ini? Padahal senantiasa Allah bersama kita. Allah yang menyaksikan, Allah yang maha memahami, maha mengerti keadaan kita. Dan Allah yang senantiasa memberikan solusi kepada kita. Maka inilah tentunya melalui pembahasan yang singkat ini ya, kita senantiasa belajar ya, agar jangan sampai kecemasan dan rasa khawatir itu terus menghinggapi. Ketika kita tahu akan hal ini, maka kita akan menjadi hamba yang benar-benar Allah ridho ya gitu. Ketika kita suka, maka falahur ridho ya gitu. Tapi ketika kita benci, ya, maka dimurkai ya, as-sukhtu ya gitu. Nah itu. Makanya disinilah kita
senantiasa menjadikan diri kita bersabar, ridho, dan bersyukur ya. Lebih tingginya lagi itu ya, paling tingginya bersyukur tuh. Maka disinilah kekuatan iman kita. Insya Allah senantiasa dari kita, dan pasti sudah ada jaminan ya, sudah ada jaminan Allah berikan akan jalan keluar itu. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Ada jam 5 ya, nggak kerasa ya. Kalau faminkum, walau fikum. Insyaallah nanti besok juga mulai lagi ya dari itu ya ke Pak Jafar ya. Kalau ya mampu saya dulu di sini dulu, kalau nggak ya langsung ke sana paling ya. Kita tutup dengan doa atau benatina firdunya asanah benar benatina ya Allah. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.